Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andre Turis, Power Up Channel yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Sehat selalu, jadi pasti bawa lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa ya. Walaupun lagi puasa harus tetap semangat. Semangat, bro, ya. Seperti biasa, dengan kedatangan gue di sini gue bakal mereaksi video dan sambil belajar juga, yaitu tentang apa namanya ya? Tentang salah satu nanggro ya. Apalagi kalau bukan Aceh, karena kenapa sih gue senang banget mereaction tentang Aceh ya, karena satu ya gue sangat suka dengan sangat cinta dengan Aceh itu, terus juga banyak sejarah-sejarahnya, banyak arkeolog dan para peneliti yang apa namanya ibaratnya seperti meneliti Aceh, tapi di sini gue hanya bisa belajar sambil reaction ya. Dan ini salah satunya, kembali lagi, ini ada seorang ustadz yang sangat luar biasa banget. Ini idola gue dan panutan gue, itu ada Ustadz Abdul Somad yang berbicara kembali tentang Aceh kembali. Ya maksudnya yang berbicara tentang Aceh kembali ya. Menurut beliau katanya orang Aceh itu suka berubah-ubah. Masa? Ya, kita reaction bareng aja. Kita mulai aja. 1, 2, dan 3. Ini dari channelnya Narasi Islam. Orang Aceh ini hobinya, kalau saya perhatikan suka merubah. Iya kan? Yang pertama, bank konvensional dirubahnya menjadi bank syariah. Masya Allah, benar. Tapi kalau kita baca sejarah sebelumnya, memang hobi itu dari dulu merubah. Masya Allah. Raja di Nusantara yang pertama kali merubah kekafiran menjadi keislaman. Raja dari mana? Aceh. Siapa namanya? Malikul Saleh. Yang merubah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Quran dari bahasa Arab diterjemahkannya ke bahasa Melayu. Siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh. Benar ya. Suka merubah dari zaman kekafiran menuju Islam, dari konvensional menuju syariah, dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dari mana itu asal muasalnya? Aceh. Masya Allah, yang luar biasa banget ya. Ya apa namanya, mungkin punya tujuan tersendiri ya kan, karena merubah itu semua dengan bernuansa Islami, yaitu memiliki tujuan yang sangat positif. Contohnya ya, mungkin ya, dari bank konvensional menjadi bank syariah, ya kan? Itu, ya mohon maaf nih ya, menghindari yang namanya riba. Menurut syariat Islam riba itu haram, ya kan? Terus merubah Al-Quran dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, itu untuk memudahkan orang-orang yang ingin belajar tentang Islam atau ingin belajar Al-Quran. Dan aduh, Masya Allah, ini sangat luar biasa pokoknya, ya Allah. Oleh sebab itu, kalau sekarang ini generasi yang ketiga, dulu merubah kekafiran menjadi keislaman, Malikul Saleh. Dulu merubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, terjemahan Al-Mustafid, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh. Sekarang merubah menjadi bank riba haram konvensional menjadi bank syariah. Pelopor yang pertama Aceh, merubah dari perkelahian, dari konflik, ditolak, diusir, tiba-tiba disambut dengan ramai. Orang mana itu? Aceh. Diusir di sana, dilarang di sana, sampai di sini disambut, lengkap dengan sambutan hujan yang luar biasa. Konflik pertikaian di sana, di sini, dia ke sana. Ini mungkin membicarakan tentang Ustadz Abdul Somad itu sendiri kali ya, ketika ya mungkin ya Allah alam bisawab ya, ketika beliau ingin berceramah di satu daerah diusir, nggak boleh terus di ceramah di sini nggak boleh, di ceramah di sana nggak boleh gitu kan ya, mungkin lagi masa pandemi waktu itu kali ya. Tetapi ketika beliau datang ke Aceh, dia disambut. Ini menurut prediksi gue ya. Yang Ustadz ceritakan ini siapa? Ustadz Felix atau Ustadz Somad? Dua-duanya Felix dan Somad ini ya. Kan dua-duanya nih, saya curiga ini panitia sengaja mencari Ustadz yang selalu diusir.
mau menunjukkan ke semesta alam, kalian yang mengusir sana usir sana, tengok kami di Aceh menampung mereka karena satu yang menyatukan kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aceh selalu terdepan, selalu yang merinding deh, benar serius deh ketika Ustadz Somad berkata yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan, berapa kali sih harus gue bilang, banyak orang yang masih bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi masih bertikai, masih berkelahi, mudah diadu domba. Jangan, berhenti, stop, cukup sampai di sini. Ya, damai lebih baik. Damai itu indah. Pertama, kalau bicara Ustadz Felix Xiao, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ulama Aceh merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki mana lebih dulu? Aceh sama Turki nih, mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385, 1385, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Masya Allah. Wow. Turki 1385. Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Aceh. Serius deh, merinding tuh. Ternyata di sini gue sambil mencatat juga ya. Turki Utsmani itu dari tahun 1385. Aceh itu dari 1297, dan itu patokannya adalah ketika Ustadz Abdul Somad itu pergi berziarah ke makam Sultan Malikul Saleh. Dan ternyata Masya Allah, ternyata Aceh itu, Allahu Akbar, udah gak bisa ngomong deh. Sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam, berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut, ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Balik lagi, kita harus belajar yang namanya sejarah. Dan ini wallahi wabillah gue baru tahu. Memang dari zaman dahulu, yang gue ketahui dari zaman dahulu ketika Aceh dan Turki Utsmani itu, ya kan, adalah mereka bisa dikatakan seperti saudara. Ya kan? Kenapa? Sampai sekarang bendera Aceh itu mirip seperti bendera Turki, dan itu ada sejarahnya. Dan dari pemerintah Turki pun tidak melarang ketika Aceh menggunakan bendera yang sedikit mirip seperti bendera Turki. Karena kenapa? Ya mungkin secara apa namanya? Secara umur ya lebih tua Aceh ketimbang Turki Utsmani. Ya makanya kita harus yang namanya benar-benar deh, serius deh, ini yang namanya pelajaran sejarah itu kita harus benar-benar didalami. Artinya biar mengetahui, kita biar tahu, ya kan? Ketika ingin kita berbicara, ketika ingin mengutarakan sesuatu, kita ada sumbernya, yaitu dari mana? Sejarah. Jangan kita ngomong asal ceplak, asal gubris semau kita, apalagi yang katanya itu kata orang, tetapi belum, tanda kutip, belum 100% kebenarannya. Tetapi ketika kita belajar dari sejarah nih, contohnya, oh dulu gue belajar gitu kan, gue pernah baca nih di buku ini, di kitab ini tentang masalah ini seperti ini, dan hadisnya ini, itu kan jelas enak. Tapi kalau kita ngobrol, katanya masih daerah itu begitu, baru katanya. Ya, oke, sekali lagi kita harus benar-benar belajar yang namanya sejarah.
Ustadz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297. Ustadz Felix Xiao saja ya meneliti 1385 yang tadi gue dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad ini, yaitu tahun dari Turki Utsmani, dan balik ke Aceh. Dia penasaran melihat dan sambil berziarah ke makam Malikul Saleh, yaitu tahunnya 1297. Masya Allah. 1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Merinding gue, serius deh. Bedanya 88 tahun antara Aceh dan Turki, dan lebih tua Aceh ketimbang Turki. Apalagi Indonesia. Berapa puluh tahun bedanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, ini serius deh, ini apa namanya yang sangat amazing banget gitu. Ya kan, walaupun berada di ujung Sumatera sana, di ujung loh, paling ujung, tetapi sudah memberikan virus-virus yang positif untuk kita semua. Dan yang gue ketahui juga, ketika zaman Nabi Muhammad belum lahir, bangsa Mesir pun sudah datang ke Aceh untuk meminta dan memohon yang namanya kapur barus. Masya Allah. Rasulullah. Ustadz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas. Di bawah Aceh, kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah kerajaan Melayu Langkat, kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan, kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, Kisaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu kerajaan Melayu kampung halaman kami, Siak, Sri Indrapura. 1723. Ustadz Somad kok ingat tahun-tahun ini? Lama saya ngapalnya. Tadi di jalan. Ya serius deh. Ini makanya yang gue kagumi itu dari Ustadz Abdul Somad ini adalah ya seperti ini. Beliau ini benar-benar mempelajari ya kan yang tentang ilmu Islam dan tentang sejarah juga gitu kan. Salut sama beliau karena beliau adalah ustadz yang benar-benar menghargai yang namanya sejarah gitu kan. Masya Allah. Tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustadz Felix. Ngapal tahun-tahun itu. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah bagaimana masalah akidah Islam itu dimanapun kita belajar tidak keluar dari tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Bagaimana ini di Aceh? Masalah akidah bersih, tak ada lagi satupun orang Aceh yang menyembah pokok kayu, betul? Kalaupun ada yang dekat-dekat pokok kayu kena bernaung saja, bukan menyembah pokok kayu. Insya Allah yang tidak di bawah pokok kayu, bahasanya pahalanya yang didapatnya kebaikan full 1, insya Allah. Yang di bawah pokok kayu dapat saya bagi 2 sama pokok kayu. Tidak ada lagi orang Aceh yang menyembah keris, betul? Tak ada lagi yang menyembah batu, betul? Yang pakai batu solar Aceh banyak, tapi menyembah batu tak ada. Di tempat lain masih banyak. Akidah sudah bersih. Masalah akhlak jangan ajari orang Aceh bagaimana berakhlak. Ketika hati saya sedang remuk, redam, hancur, bak kaca jatuh ke batu. Kenapa? Diusir dari Hongkong. Siapa yang melembutkan, melunakkan hati sehingga tak marah? Aceh. Langsung mereka kirim gambar. Ustadz Somad, jangan risau, jangan sedih. Ini gambar Toyota Alphard UAS 1. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata platnya aja. Tapi sudah membahagiakan hati kita. Kita kalau sedang susah hati, kalau sedang risau, orang kalau sedang hanyut,
Jangankan bambu, jangankan galah, jangankan besi, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Betul? Sedang susah, sedang galau, gundah gulana. Tiba-tiba datang telepon, Ustaz Somad datang ke Aceh menyambut ulang tahun, menyambut peristiwa besar, menyambut kesukaran hati kami saat tsunami datang. Ustaz akan datang bersama kami. Itulah ceramah saya yang teramai dalam sejarah ketika di Banda Aceh. Makanya ketika ditanya orang, Ustaz, di mana ceramah paling banyak? Di Banda Aceh. Setelah itu ada beberapa tempat lagi, tapi yang pertama itu sulit untuk dilupakan. Makanya kita diajak Ustaz Felix bertakbir selalu. Tengok kalau beliau bertakbir. Kenapa begini? Artinya yang pertama sulit dilupakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama sulit dilupakan. Alhamdulillah ya kan. Ya, sedikit mendapatkan pencerahan kembali ini teman-teman ya. Tadi banyak banget, bukan banyak sih. Ada beberapa ini sambil catat juga sih sebenarnya gue juga ini banyak banget goretan kertas-kertas ini bukan hanya sambil apa namanya sorry sebentar ya. Aduh, goyang deh kameranya. Bukan hanya sambil mereaction dan gue di sini juga banyak banget catatan-catatan gue. Ya. Tuh, karena setiap kali gue mereaction gue bukannya hanya menikmati saja gitu kan, tetapi sambil gue catat gitu, gue catat nanti gue bikin rangkuman sendiri dan gue mencari sumber yang lain untuk dibuatkan video reaction. Ya, tetapi buat teman-teman semua juga tidak menutup kemungkinan apabila memang ingin apa namanya memberikan requestan terhadap admin, ya kan, boleh saja, tetapi asal yang berbau tentang boleh musik boleh, ya kan, boleh sejarah apalagi, wow sangat cinta banget. Terus juga kalau misalkan yang berbau sara, politik dan lain sebagainya, admin up terus terang aja karena itu buat admin sangat sensitif banget gitu ya. Sensitif banget apalagi konten-konten yang tanda kutip ya admin up. Ya lebih baik admin mereaction video-video seperti ini karena kenapa? Gitu kan? Karena kenapa buat admin sendiri untuk para YouTuber yang lain yang di luaran sana sudah banyak konten kreator yang membuat video reaction tentang video-video yang sedang viral dan lain sebagainya, itu udah banyak banget. Tetapi di sini admin kok admin sih ya? Maksudnya gue gitu. Ya kan? Maksudnya gue di sini ingin mereaction video kita sambil kita belajar gitu kan. Belajar gitu kan. Yang pastinya buat semua ya ittaqullah ya, bertakwalah kepada Allah ya, jangan pernah puas sekali lagi untuk belajar ya. Ini Masya Allah banget, sangat luar biasa banget. Tadi sedikit pencerahan dari Ustadz Abdul Somad yang bisa gue pahami lah ya, dengan apa namanya, dengan pikiran gue ini yang masih minim tentang agama gitu kan, masih haus tentang pelajaran dan sejarah tentang agama. Masya Allah banget ya, alhamdulillah. Dan rangkumannya sedikit tadi, ternyata Aceh itu lebih tua daripada Turki Utsmani sekitar 88 tahun ya kan. Itu aja yang paling utama tuh, yang bikin kaget, yang bikin merinding tuh ya seperti itu ya. Oke, sekali lagi makasih banget buat semuanya yang udah ikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir, dan buat lo semua yang bergabung di channel gue, jangan lupa langsung disubscribe karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Oke, gue Andi Turis dan pamit dari rumah kalian semua. Amigos, para atas, assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you all. Dadah. Bye.